Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak senang sekali kita dapat bertemu dalam ibadah online anak kelas 3 dan 4 GKI Kota Wisata. Terima kasih adik-adik, tetap setia dan semangat untuk selalu ikut dalam ibadah online ini. Adik-adik, ayo kita memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat melalui suatu pujian, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari Minggu yang indah ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih. Kami mau memulai ibadah online kami. Biarlah Tuhan Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya mau jadi hanya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar kita mengakui iman kita. Adik-adik, iman kita kepada Yesus Kristus adalah pemberian Allah. Kalau boleh kakak tanya, apakah Tuhan Yesus itu bagi adik-adik? Kita tanya Kak Ika yuk. Hai Kak Ika. Hai Kak Elsa. Kak Ika, bagi Kak Ika Tuhan Yesus itu siapa ya? Oh, Tuhan Yesus. Aku kan orang Kristen Kak. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhannya aku. Terus aku kan pakai kalung salib nih Kak. Jadi kalung salib ini sebagai aksesoris aku. Kalung salib ini juga kalau misalnya aku takut tuh Kak, aku berdoa sambil pegang kalung salib ini. Terus selain itu kalung salib ini juga kalau aku pakai biar orang-orang tahu, ih Kak Ika orang Kristen ternyata. Gitu Kak. Oh gitu ya Kak. Adik-adik, bagi adik-adik Tuhan Yesus itu siapa ya? Kak Ellen, Ya, Kak bagi Elsa. Kak Ellen, Yesus itu siapa ya? Tuhan Yesus itu dokter yang ajaib Kak. Dia bisa sembuhkan semua sakit saya, termasuk bersin-bersin ini Kak. Kan ada lagunya Kak, tahu nggak? Yesus dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit dia sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Kance, menurut Kance Tuhan Yesus itu siapa ya? Wah, aku kan orang Kristen, Kak. Nah, ini buktinya. Aku pasang salib sebagai tanda ke orang Kristen. Nanti kalau Tuhan Yesus datang atau lihat, pasti hatinya girang. Nah, kalau orang Kristen tuh harus punya begini, Kak. Adik-adik, menurut adik-adik Tuhan Yesus itu siapa ya? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu
adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Buka Hatiku. Adik-adik, wah senang banget ya. Hari ini kakak bisa menyapa adik-adik lagi di ibadah online pada hari ini. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik selalu dalam sukacita yang penuh dan sehat selalu ya. Sebelum kakak memulai untuk bercerita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pagi ini. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati kami Bapa agar dapat tetap fokus mendengarkan sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang kita mengakui iman kita. Diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 17. Tapi adik-adik gak usah buka Alkitabnya dulu ya. Sekarang adik-adik dengarkan kakak dulu bercerita, baru nanti bisa dibaca ayatnya. Di awal tadi adik-adik udah lihat dong Kak Elsa nanya ke Kak Ika, ke Kak Ance, dan ke Kak Ellen. Kak Elsa nanya, kakak-kakak, menurut kakak-kakak Tuhan Yesus itu siapa ya? Terus jawabannya beragam. Nah, Tuhan Yesus juga sempat tuh nanyain hal yang sama kepada murid-muridnya. Dulu adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke satu kota ke kota lainnya. Tuhan Yesus sibuk banget tuh untuk mengajarkan dan menyembuhkan. Waktu itu Tuhan Yesus nggak sendirian. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya beserta Tuhan Yesus untuk mengajar juga. Jadi murid-muridnya melihat nih, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang bersama anak-anak. Semua kegiatan Tuhan Yesus murid-muridnya melihat. Dari melihat tersebut, murid-muridnya belajar lebih dalam lagi mengenai kerajaan Allah. Suatu hari, Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya, menurut kamu, siapakah anak manusia itu? Coba adik-adik, anak manusia yang dimaksud Tuhan tuh anaknya siapa sih? Benar, anak manusia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau tadi Kak Elsa nanya ke Kak Ika, nanya ke Kak Ance, nanya ke Kak Ellen, Tuhan Yesus itu siapa? Kalau sekarang kakak mau nanya ke adik-adik, Tuhan Yesus itu siapa? Kira-kira jawaban adik-adik apa? Nah, apapun jawaban adik-adik, kakak harap itu adalah hasil kedekatan adik-adik dengan Tuhan ya. Jadi adik-adik bukan hanya sembarang Tuhan Yesus itu Tuhan aku Kak, Tuhan Yesus itu Allahnya orang Kristen. Bukan hanya itu adik-adik. Adik-adik harus merasakan kasihnya yang begitu besar, baru deh adik-adik bisa menjawab Tuhan Yesus itu siapa. Nah adik-adik, kasih Tuhan Yesus di hidup kita tuh besar ya. Lihat deh, sekarang adik-adik masih bisa mendengarkan kakak dengan baik. Baju yang dipakai juga bagus-bagus. Tadi pagi udah makan belum? Itu adalah hasil dari kasih Tuhan Yesus kepada adik-adik semua. Nah,
pasti adik-adik juga pernah nih, adik-adik merasakan kesakitan. Terus adik-adik berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berikan aku kesembuhan. Besokannya adik-adik bisa beraktivitas dengan lebih baik. Itu adalah salah satu contoh bentuk kasih Tuhan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, kasih Tuhan itu bukan hanya sekedar simbol ya. Jadi kalau misalnya mama atau papa memberikan adik-adik kalung salib atau anting salib atau pajangan di rumah banyak salibnya, itu hanya simbol ya adik-adik. Sekali lagi, kedekatan adik-adik dengan Tuhan adalah kasih yang begitu besar dan tidak ternilai harganya, sehingga adik-adik harus bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan secara pribadi. Kak, untuk dapat merasakan kasih Tuhan, aku harus apa? Gampang kok adik-adik. Adik-adik hanya perlu menyertakan Tuhan dalam setiap aktivitas adik-adik. Contohnya, kalau mau makan, pasti berdoa dulu dong. Tidur juga. Kalau mau sekolah, mau belajar, pasti berdoa juga ya. Itu adalah bentuk kedekatan adik-adik dengan Tuhan. Tidak hanya itu, adik-adik juga bisa menceritakan apapun kepada Tuhan melalui berdoa. Yang diceritain apa aja, boleh kesenangan, boleh kesusahan, apapun yang adik-adik rasakan, adik-adik boleh menceritakannya kepada Tuhan. Ketika adik-adik merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, kemudian adik-adik juga berserah kepada Tuhan, adik-adik akan percaya kepada Tuhan dan mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat adik-adik. Kenapa ya? Karena Allah terus memampukan kita untuk tetap percaya dan terus ingin menyembah Tuhan. Salah satu cara menyembah Tuhan yaitu dengan mengaku iman kita. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan, merasakan kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan, adik-adik merasakan kedekatan yang luar biasa, sehingga kalau ditanya, adik-adik, Tuhan Yesus itu siapa sih? Adik-adik pasti bisa jawab. Jadi mulai hari ini kakak harap kita semua bisa menyertakan Tuhan dalam aktivitas kita ya, sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa dan percaya, kemudian kita mengaku bahwa Tuhan adalah Allah Bapa dan Juru Selamat kita. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman yang indah yang kami bisa dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami terus percaya kepadamu Bapa, biarlah kami terus menyertakan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk terus bersyukur atas apapun yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita buka yuk Alkitab kita. Kita mau baca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 5. Mazmur pasal 100 ayat 5. Kita baca sekarang bersama-sama ya. Mazmur pasal 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, aktivitas kita apa nih? Nah, kalau di ibadahnya papa mama kalian, itu sudah ada bagian yang mengucapkan iman rasuli. Nah, sekarang kakak mau mengajak kalian, tapi bukan mengucapkannya. Kita akan menyanyikan lagu Aku Percaya. Itu bagian, itu merupakan pengakuan iman rasuli. Yuk, kita nyanyikan ya. Percaya Allah yang bukan oleh sabda kita kenal, Allah pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya
persembahan. Persembahan adik-adik bisa dimasukin di dalam kotak celengan persembahan ibadah online di rumah. Minta tolong mama papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening yang ini ya. Yuk, Eden, ajak kakak-kakak mengumpulkan persembahan. Kakak-kakak, ayo mengumpulkan persembahan. Kita kumpulkan persembahan kita dengan sukacita. Kita akan memuji Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita mendoakan untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan, dan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar. Yesus mengajar murid-muridnya bahwa iman mereka di dalam Dia adalah pemberian Allah. Mengetahui bahwa kita menyembah Allah ketika kita mengakui kita di dalam Yesus, dan bahwa iman kita di dalam Dia adalah pemberian Allah. Yuk, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh selesai dengan ibadah online kami pada pagi hari ini. Engkau sudah mengajarkan kami untuk beriman kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak yang selalu taat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini biarlah kasih setia Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami di rumah. Biarlah kami selalu dalam keadaan sehat, dan minggu depan kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita melanjutkan doa Bapa kami secara bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan ya.